Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Di sini saya Jessica Al-Rashid dengan NIM 2010 123 1200008 ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit hasil kerja saya, yaitu tentang keterkaitan budaya, konsep diri, identitas diri, dan penyelesaian diri dengan mata kuliah problematika anak bantaran sungai dengan dosen pengampu Dr. Nina Permatasari SPI MPD dan Eklis Jeseda Makaria MPD. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Coba kita mulai openingnya. Oke, di sini ada sub pembahasannya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsep diri, penyesuaian diri, identitas diri, dan keterkaitan budaya. Maka dari itu saya ingin menjelaskan sedikit apa itu konsep diri, apa itu penyesuaian diri, apa itu identitas diri, apa itu keterkaitan budaya. Nah, untuk yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri adalah pandangan diri kita terhadap diri sendiri. Nah, maksud dari konsep diri ini adalah kita memandang diri kita nih seperti apa dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar seperti apa gitu. Konsep diri ini kan bisa meliputi kayak gambaran diri, ideal diri, peran diri, identitas diri. Kalau gambaran diri itu berarti kayak mulai dari karakter kita, sifat kita, terus perilaku kita, baik di lingkungan maupun bersama teman-teman, bersama keluarga juga. Itu tuh masuk gambaran diri. Gambaran diri itu bisa juga termasuk, oh aku ini adalah sosok yang pendiam, suka menyendiri, suka dengan kesepian gitu. Itu bisa masuk gambaran diri. Kalau untuk ideal dirinya itu seperti kayak dia memberitahukan bahwa oh inilah aku sifatku seperti ini. Seperti ini sifat aku gitu. Kalau untuk peran diri itu kayak ya peran kita di lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan dalam pertemanan juga. Nah, kalau untuk identitas diri itu identitas itu kayak nama, tempat tanggal nama, terus tempat tanggal lahir kita, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, itu termasuk identitas diri. Nah, terus yang kedua identitas diri. Nah, identitas diri adalah kesadaran individu yang bersumber dari penilaian dan pengamatan yang mencakup konsep diri. Nah, maksud dari identitas diri ini tuh kayak dia memiliki setiap individu maksudnya tuh memiliki kesadarannya masing-masing dari penilaian dan pengamatan atau dari penilaian dan observasi dari orang-orang yang mencakup konsep dirinya. Kadang kan orang-orang tuh sering memberi penilaian, sering memberi komentar dalam kehidupan sehari-hari, baik dari keluarga maupun dari teman-teman juga, itu juga mencakup konsep diri. Nah, itu yang termasuk dengan identitas diri. Misalnya, kita memberi penilaian dan pengamatan tuh kepada si A. Si A ini orangnya kayak gini nih. Misalnya si A ini orangnya bekerja keras, rajin, selalu beribadah tepat waktu, terus ambis juga dalam perkuliahan, aktif dalam berorganisasi, itu termasuk dalam namanya identitas diri. Itu kita memberi penilaian dan pengamatan terhadap orang lain. Dan itu juga mencakup konsep diri. Nah, identitas diri ini meliputi nama lengkap, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat tempat tinggal kita, itu tuh masuk identitas diri dalam diri kita dan juga diri orang itu semuanya sih. Semuanya identitas, semua orang mempunyai yang namanya identitas diri dalam kehidupannya, itu sangat penting. Nah, terus yang ketiga itu adalah penyelesaian diri. Di sini ditemani dengan para opa-opa Korea. Ya, ada opa Korea supaya ibu nanti melihatnya dengan fresh aja gitu ya.
kayak ada refreshing tersendiri untuk melihat PPT PowerPoint saya. Nah, penyesuaian diri itu apa? Nah, penyesuaian diri itu adalah suatu proses yang terjadi pada mencakup respon, mental, dan tingkah laku. Maksud dari proses itu seperti apa ya? Kenapa bisa mencakupnya seperti respon, mental, dan tingkah laku? Karena gini loh, karena apabila kita berada di lingkungan baru, berarti kita harus menyesuaikan respon kita, mental kita, dan tingkah laku kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan baru misalnya. Jadi kita harus beradaptasi dulu, terus kita harus mengenal karakter orang tersebut di lingkungan baru, apakah karakter orangnya seperti misalnya karakternya ini marah mungkin, atau suka memerintah orang lain mungkin, atau suka memanfaatkan temannya sendiri mungkin. Nah, itu termasuk juga suatu proses. Karena kita nggak mungkin bisa langsung menyesuaikan diri kita di lingkungan baru langsung cepat. Pasti beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk kayak seperti norma-norma pastinya, norma-norma masyarakat. Pasti norma-norma masyarakat di lingkungan kita yang kita tinggal itu pasti berbeda dengan lingkungan yang baru yang kita tinggali. Nah, itu penyesuaian diri itu diperoleh melalui apa saja? Proses sosialisasi, proses interaksi, dan proses belajar. Jadi dalam penyesuaian diri itu kan namanya pasti ada ya ini yang kita tuh harus bersosialisasi kepada orang-orang sekitar, kepada orang lain, termasuk juga dengan lingkungan baru, dan juga kita selalu berinteraksi. Karena kalau kita tidak berinteraksi itu akan menimbulkan nanti yang namanya canggung, atau bahasa gaulnya awkward gitulah pokoknya. Nah, dan juga proses belajarnya. Proses belajar itu seperti apa? Kita belajar untuk menyesuaikan diri kita di lingkungan baru. Ya, kita harus belajar mengenal karakter orang tersebut. Belajar menghargai orang di lingkungan baru. Terus kita belajar apa saja sih norma-norma yang ada di lingkungan baru tersebut. Nah, itu termasuk dalam penyesuaian diri. Itu juga penyesuaian diri itu termasuk dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani saat ini. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan budaya. Nah, keterkaitan budaya ini seperti apa? Adalah yang sering dikatakan atau yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan budaya yang berada di lingkungan sekitar. Nah, keterkaitan budaya itu seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tuh seperti kebiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekitar. Nah, keterkaitan budaya itu bisa berasal dari lingkungan sekitar, ya lingkungan masyarakat atau norma-norma masyarakat, dan juga bisa berasal dari dalam keluarga, berarti dalam dalam lingkungan internal itu keluarga. Nah, apa aja sih contoh-contoh terkait dalam konsep diri dan identitas diri. Nah, untuk konsep diri itu pasti dalam diri sendiri. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam diri saya itu adalah positifnya adalah saling menghargai satu sama lain, mudah bergaul dan bersosialisasi, dan juga mudah bergaul di lingkungan baru. Nah, ini positif yang ada dalam diri saya. Karena apa? Karena saya mudah untuk menyapa orang, juga mudah bergaul, mudah bersosialisasi juga di lingkungan baru. Cuma saya lebih memperhatikan dan juga melihat dan mengenal karakter orang tersebut di lingkungan baru. Jadi mudah halo, hai, ini perkenalkan namaku nih Jessica, itu siapa? Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk lebih kayak berteman lebih dalam lagi seperti kayak saling bercerita tuh dengan orang baru, mungkin saya tidak akan mudah untuk menceritakan apa yang saya alami. Terlebih saya melihat dulu karakter orang ini seperti apa. Nah, itu kita harus berhati-hati juga dalam lingkungan pertemanan, apalagi di lingkungan perguruan tinggi atau di lingkungan perkuliahan. Nah, kalau negatif itu saya lebih mudah tuh negatif thinking sama orang. Jadi negatif thinking misalnya orang itu sudah membuat satu kesalahan bagi saya akan terus negatif thinking. Tidak pernah memikirkan positif thinkingnya. Gitu. Itu negatif dari saya. Nah, kalau identitas ini kan termasuk dalam lingkungan kan, lingkungan. Nah, jadi itu kalau identitas dalam diri saya itu
saya terlahir dan dibesarkan di lingkungan religius, bukan di lingkungan religius saja, saya katakan lingkungan perguruan dan apa sih namanya, tentara, karena ada salah satu keluarga saya yang memang tentara. Jadi itu tuh harus mengutamakan adalah disiplin, cara membagi waktu, cara mengelola waktu yang baik. Nah, itu yang ada dalam diri dan dalam keluarga saya. Nah, kalau untuk di lingkungan religius itu seperti selalu sholat lima waktu, mengaji, berzikir, bersalawat, mengikuti majelis atau ceramah agama dari ustadz atau ustazah. Itu yang sering kami lakukan. Itu tidak sering dilakukan, saya tiap hari datang ke majelis atau mengikuti ceramah, agenda ceramah, enggak. Paling kayak itu ada schedule-nya, ada jadwalnya masing-masing, misalnya hari Senin, terus kemudian hari Rabu, terus kemudian hari Minggu. Nah, itu ada beberapa kajian-kajian yang memang harus diikuti. Itu dalam keluarga saya. Oke, kalau untuk penyelesaian diri itu sama aja dalam diri kan. Ini nggak mungkin kita penyelesaian itu dalam diri orang, tapi dalam diri sendiri. Nah, seperti nih, contoh ya saya itu lebih adanya proses interaksi terlebih dahulu dan menyesuaikan karakter atau sifat dari teman kita. Misalnya teman kita ini belak-belakan, tapi kita ini nggak belak-belakan gitu. Cenderung lebih mendengarkan dan diam saja. Nah, itu tuh penyesuaian diri. Nah, apalagi penyesuaian dirinya dalam lingkungan baru, jadi kayak lebih berhati-hati untuk mengucapkan kalimat atau lisan. Ya, untuk kayak supaya orang itu nggak tersinggung dengan perkataan kita, karena kan kita di lingkungan baru kan, kita nggak mungkin langsung kayak belak-belakan aja gitu. Jadi kita harus mengenal karakter atau sifat dari, bukan dari teman kita aja, tapi dari orang-orang sekitar pun juga, itu termasuk penyesuaian diri. Nah, kalau untuk budaya atau keterkaitan budaya itu di lingkungan sekitar atau ini lingkungan internet atau keluarga. Nah, kalau dalam keterkaitan budaya yang saya bukan saya lingkungan, ini termasuk lingkungan dan juga terutama dalam lingkungan internal atau keluarga. Itu kayak seperti ya contoh kalau dalam keterkaitan budaya dalam keluarga saya itu kayak menghormati yang lebih tua. Jadi kalau biasakan juga misalnya ketemu teman orang tua, misalnya teman bapak dan teman ibu tuh utamakan kayak langsung salim, halo tante, apa kabar? Oh kamu anaknya ini ya. Terus saling bersapa satu sama lain, itu harus diutamakan pokoknya. Karena kita ibaratnya kita ketemu orang, ketemu teman-teman orang tua kita, masa kita nggak salim, apalagi teman orang tua kita itu kenal sama kita. Nah itu yang tanamkan benar-benar dalam keluarga saya, dalam keterkaitan budaya saya. Nah, terus juga utamakan sopan santun dalam bertamu di mana saja. Jadi kalau misalnya kalau kita bertamu ke orang teman mungkin bukan teman sih, yang lebih tua ya, ini teman orang tua tuh nggak mungkin kita langsung kayak duduknya lagi mau semaunya aja, kan nggak mungkin. Tapi kita mempunyai adab dan adab, punya adab yang baik. Gimana sih adab yang bertamu yang sopan? Nah, itu ditambahkan sopan dan santunnya. Kita nggak mungkin langsung, misalnya kita disediakan makanan dan minum, masa kita langsung minum, kan kayak nggak sopan aja gitu. Kecuali orangnya mempersilahkan, ayo Pak, Bu, diminum dulu, Pak, ya Pak, dimakan dulu, ini juga Jessica makan kan kuenya saya bikin gini. Nah, kita mungkin langsung kayak ambil, kan kayak rasanya itu gak sopan aja gitu. Dan juga keterkaitan budaya itu bukan itu aja sih dalam keluarga saya, yang utamakan tuh kayak membungkuk ya, untuk misalnya kan kita ingin lewat, tapi itu jalannya kayak misalnya jalannya kayak sempit gitu kan ya, itu kayak permisi Pak, saya mau lewat ya, membukukan badan itu tuh kepada yang lebih tua. Kalau kita membukukan badan tuh kayak sopan aja gitu. Itu dalam keluarga saya, dan itu sebagai juga kita sebenarnya itu menurut saya. Oke, itu masuk menurut saya. Nah, itu saja penjelasan sedikit dari saya. Maaf kalau terbelit-belit Ibu. Terus juga nanti misalnya PPT-nya untuk file-nya nanti itu berubah di tempat Ibu, nanti saya akan mengirim 2 file di Simari nanti Bu, dan itu satu file PowerPoint dan satunya file PDF, agar
font-nya ini nggak berubah di tempat Ibu nanti. Nah, itu saja, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bu, penjelasannya terbelit-belit dan juga lumayan untuk susah dimengerti ya, Bu. Itu pakai bahasa saya sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan saya.